Oke. Ya, jadi mungkin aku di sini dikenal sebagai orang yang em, sering memenangkan berbagai macam kompetisi ya, terutama aku di Olimpiade Matematika. Ya, di gambar itu adalah Olimpiade Matematika internasional yang pertama kali aku ikuti waktu aku naik ke kelas 6 SD. Ya, dan itu pun pertama kali aku pergi ke luar negeri sendirian. Jadi di situ memang aku bisa dibilang mentalnya belum terlalu matang dan ya kebetulan aku belum berhasil mendapatkan medali. Di situ aku hanya mendapatkan sertifikat merit. Ya, jadi mungkin yang belum banyak orang tahu di sini adalah bahwa selama perjalanan Olimpiade Matematika aku, dari aku yang SD kelas 4 sampai yang sekarang sudah di kuliah, itu banyak banget kegagalan-kegagalan yang aku alami. Cuma memang cuma memang mungkin tidak ter-highlight gitu ya. Karena yang di-highlight kan memang keberhasilan. Tapi yang perlu kita ketahui juga bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Di tahun berikutnya, di perlombaan yang sama, tetapi tahun 2017 diadakan di India, aku ikut lomba yang sama dan berhasil mendapatkan medali emas. Ya, dari kegagalanku di Thailand itu, aku belajar untuk mempersiapkan mental lebih matang lagi, lebih dewasa, dan juga mempersiapkan lebih matang juga dari sisi persiapan lombanya gitu. Jadi saat aku gagal di Thailand, ya aku sedih, tapi bukan berarti aku menyerah gitu kan. Oke, selanjutnya aku ada cerita lain di sini waktu aku baru masuk SMP. Next. Di sini aku baru masuk SMP dan menjadi perwakilan Indonesia di lomba internasional juga di Thailand. Nah, di mana para peserta lain untuk kelas 9, aku masih kelas 7. Tapi aku berhasil mendapatkan medali perunggu. Menurutku itu suatu pencapaian yang luar biasa. Tapi tahun depannya, saat kelas 8, aku ikut lagi dan berhasil lagi mewakili Indonesia di lomba yang sama. Tapi kebetulan aku justru menurun di sini. Aku gagal buat dapetin medali. Ya, benar. Jadi memang tidak apa-apa. Di situ aku jujur memang sangat sedih karena ada penurunan dari kelas 7 ke kelas 8. Tapi ya bukan berarti menyerah. Again ya, bukan berarti menyerah. Tahun berikutnya, aku ikut lagi di perlombaan yang sama. Sekarang sudah kelas 9 dan sudah matang. Aku berhasil mendapatkan peringkat pertama dan medali emas. Ya. Oke, mungkin lanjut ada cerita terakhir di sini. Mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu apa itu OSN, Olimpiade Sains Nasional. Di poster ruang guru Class of Champions, di situ tertuliskan aku 3 kali medalis OSN. Aku saat SD medali emas dan Best Exploration, saat SMP medali perak dan saat SMA juga medali emas. Tapi yang mungkin belum terlihat di situ adalah sebelum aku mendapatkan medali emas di SMA, aku sudah ikut di kelas 9 dan di situ aku tidak mendapatkan medali di tingkat nasional. Ya, bener, nggak apa-apa. Jadi di sini aku mau bilang kalau banyak banget kegagalan-kegagalan yang aku pun juga alami gitu. Jadi buat kalian semua, nggak cuma di kompetisi, tapi juga di kehidupan, pasti banyak kegagalan yang kita akan alami, jatuh, bangun, naik, turunnya. Tapi yang penting adalah saat kita terjatuh, kita tidak menyerah, kita belajar dari kesalahan dan kita terus semangat untuk kedepannya gitu. Mungkin boleh bersedih, tapi jangan berlarut-larut. Ya mungkin terakhir di sini juga next ada perlombaan Olimpiade Matematika terakhir yang aku ikuti. Kemarin itu sudah lulus SMA posisinya. Aku mewakili Indonesia ke Jepang buat International Mathematical Olympiad.
Ya, mungkin banyak yang udah tahu dan juga banyak yang belum tahu. Ini Olimpiade Matematika tertua dan yang paling prestisius gitu. Setiap tahun tiap negara hanya bisa mengirimkan 6. Di tahun 2022 aku kebetulan peringkat 7. Tapi di tahun 2023 aku berhasil lolos. Tapi sayangnya lagi aku kurang 1 poin untuk mendapatkan medali perunggu. Jadi aku dapat honorable mention. Tapi ya tentu itu nggak apa-apa, itu bukan akhir dari segalanya. Walaupun ini perjalanan terakhirku di Olimpiade Matematika bisa dibilang. Tapi aku punya perjalanan lain, yaitu di tingkat perguruan tinggi, di tingkat kuliah gitu. Jadi ya memang banyak banget kegagalan-kegagalan yang dialami oleh mungkin kita-kita para champions gitu ya. Tapi memang publik melihat banyak keberhasilannya. Tapi di balik itu kita juga sering ya itu tadi jatuh bangun, gagal. Dan yang terpenting adalah untuk kita nggak menyerah, terus berusaha dan ambillah kesempatan yang ada di luar sana. Jangan karena kau udah gagal sekali, berikutnya kau udah nggak mau lagi gitu. Oke, mungkin itu tadi itu sedikit cerita pengalaman aku ikut Olimpiade Matematika dari yang aku SD, SMP, SMA sampai terakhir sebelum aku masuk ke kuliah. Ini yang terakhir, finalenya. Begitu. Ya. Ya. Mungkin untuk menutup kata-kata aku di hari ini. Ya. Terpaham. Terpaham ya. Ya. Axel, kata-kata hari ini. Oh, enggak, untuk menutup aku mau bilang sesuatu nih. Jadi kita di sini adalah dalam rangka itu kan menyaksikan Grand Final dari Clash of Champions, Ruang Guru Clash of Champions. Ya kita dari Clash udah tahu hasilnya gimana. Dan kalian nanti akan menyaksikan di malam hari. Kita akan nonton bersama-sama nantinya. Aku mau mohon dukungan dari kalian semua. Dari yang menonton offline di sini dan juga yang menonton online dari rumah. Semoga apapun yang terjadi di final nanti kita bisa nikmati bersama-sama, kita bisa lihat, kita bisa seru-seruan bareng. Dan juga setelah Clash of Champions berakhir ini, semoga Clash of Champions bisa memberikan kesan yang positif bagi kita semua. Dan kita pun bisa mendapatkan hal-hal positif dari adanya Ruang Guru Clash of Champions ini. Oke, aku juga bersyukur banget karena ya ini dapat attention yang sangat besar dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Ya, aku juga ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah ngedukung aku dan juga ngedukung acara ini secara keseluruhan. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah adanya acara ini. Kita bisa mendapatkan nilai-nilai positif dan semangat terus untuk kita semua yang ada di sini dan yang nonton online dan semuanya. Guys, sama-sama nanti bilang paham ya. Axel, thank you so much for sharing with us. Tapi aku punya kata-kata buat Axel. Menang atau kalah malam hari ini, berjanjilah bahwa Axel akan terus membagikan nilai positif buat hidup kita. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Axel.